apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kita berjumpa kembali di dalam pelajaran PAK. Hari ini kita akan belajar tentang gereja membawa damai. Yang akan kita capai di dalam pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menganalisa karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah 1. Menjelaskan pembaruan yang dilakukan gereja di tengah dunia. 2. Menjelaskan peran gereja di tengah-tengah dunia. 3. Menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh gereja dalam menjalankan perannya. 4. Menjelaskan makna perdamaian. 5. Menyebutkan contoh upaya menghadirkan perdamaian yang dilakukan gereja di tengah dunia. 6. Menjelaskan tantangan yang dihadapi gereja di zaman yang terus berubah. Kita lihat gambar-gambar berikut ini. Ini adalah potret konflik horizontal yang terjadi di sekitar kita yang bisa kita saksikan melalui media sosial ataupun media televisi. Mari kita belajar terlebih dahulu tentang apa itu perdamaian berdasarkan konsep di Alkitab, yaitu di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Istilah perdamaian di dalam Perjanjian Lama digunakan dengan memakai kata kapar, yang artinya mengadakan perdamaian. Kata kapar dipakai dalam rangka perdamaian antara Allah dan manusia berdosa. Kejatuhan manusia dalam dosa pada akhirnya merusak hubungan manusia dengan Allah. Namun demikian, Allah tetap berinisiatif mengadakan pendamaian dengan manusia berdosa. Kata lain selain kapar, kita sering mengenal dengan kata shalom dan eirene. Shalom berasal dari bahasa Ibrani dan eirene berasal dari bahasa Yunani yang memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu keadaan yang baik secara utuh menyeluruh yang meliputi segi jasmani, jiwani, rohani, dan sosial. Hal ini bisa terwujud bila terjadi pemulihan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Allah. Kata yang lain yang terdapat di dalam Perjanjian Baru adalah katalage atau katalaso atau apokatalaso. Kata ini mengandung gagasan pendamaian yang mencakup arti bahwa dua pihak yang sekarang telah didamaikan. Pendamaian dalam Perjanjian Baru adalah sebagai wujud dari kasih Allah kepada manusia. Allah tidak butuh pendamaian dari manusia, tetapi Ia mengambil prakarsa bagi pendamaian tersebut. Bagaimana Allah berdamai dengan manusia di dalam Perjanjian Baru? Allah memberi jalan pendamaian melalui Yesus Kristus. Dengan pengorbanannya di kayu salib, manusia berdosa dan Allah diperdamaikan. Damai terwujud dengan adanya tatanan sosial yang adil, sama, dan serasa yang menjamin ketenangan dan keamanan hidup setiap manusia. Adil, damai, dan sejahtera merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Oleh karena itu,
kita harus memperjuangkan kondisi dan situasi masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Kalian tahu bahwa membawa damai itu adalah panggilan Kristus bagi orang percaya. Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi pembawa damai. Sebagai orang-orang yang diberkati Allah dan disebut anak Allah, maka kita patut membawa damai. Kenapa? Karena membawa damai adalah perbuatan Allah. Allah telah membawa damai antara Dia dan kita, dan antara manusia dan sesama melalui Kristus. Bagaimana sikap gereja dalam mewujudkan adil, damai, dan sejahtera? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, menjadi pembawa damai seperti Yesus. Yang kedua, berperan secara aktif melakukan keadilan. 3. Berperan secara aktif untuk menolong orang-orang yang kesusahan dan terkena bencana. 4. Melalui dialog dengan setiap lapisan masyarakat dalam berbagai golongan. 5. Mengorbankan semangat juang untuk menjadi pembawa damai. 6. Berdoa untuk setiap upaya pendamaian. 7. Menjadi contoh suatu komunitas yang damai. 8. Membangun rasa saling mempercayai dan saling peduli. Dalam mewujudkan damai, tentunya kita akan menghadapi tantangan. Tantangan yang akan kita hadapi yang pertama adalah radikalisme. Radikalisme merupakan tindakan kekerasan yang dibungkus dan dibalut dengan pakaian religius, budaya, dan pandangan politik. Yang kedua adalah eksklusivisme. Eksklusivisme merupakan suatu sikap menutup diri, sikap arogan terhadap kelompok yang lain, dan membatasi kasih Allah yang tidak terbatas itu. Yang ketiga adalah fundamentalisme. Fundamentalisme adalah semangat untuk melawan musuh, di mana konfrontasi menjadi semangatnya. Yang harus diperhatikan dalam memperjuangkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Yang pertama, masyarakat perlu disadarkan akan adanya situasi buruk yang mereka alami. Yang kedua, memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen-agen perdamaian. Ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan perdamaian. Keempat, membuat kelas-kelas pembelajaran damai dari sejak dini di sekolah formal maupun informal. Dan kelima, membangun jalur-jalur dialog lintas iman. Berikut adalah quotes tentang perdamaian dari Albert Einstein. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekerasan. Perdamaian hanya dapat diraih dengan pengertian. Sekali lagi, perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekerasan. Perdamaian hanya dapat diraih dengan pengertian. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.